Selamat pagi teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai Gregorius Palamas. Palamas menekankan diam batin atau disebut dengan hesia. Dan hesychas adalah orang yang menjalankan praktek kontemplasi keheningan. Hesia adalah ketenangan jiwa dan tubuh untuk menyatu dengan energi Tuhan. Yang perlu diperhatikan bukan hanya ketenangan pikiran gitu kan. Tubuh juga harus menghindari suatu praktek kegiatan yang merusak tubuh, misalnya ya terlalu banyak makan, terlalu banyak melakukan hubungan seksual. Itu sesuatu yang tentu saja tidak membuat tubuh menjadi tenang gitu kan. Hesychas adalah mengejar ketenangan batin dengan doa dan kontemplasi gitu kan. Ketenangan batin misalnya mengunjungi makam-makam orang-orang suci, kemudian mengunjungi gunung-gunung di sana ya. Kita masuk ke hutan atau di dalam rumah kita sendiri gitu kan, kita mengheningkan pikiran, atau di dalam keramaian kehidupan kita berusaha untuk menenangkan diri, karena mengasingkan diri atau menenangkan diri tidak selalu harus pergi ke hutan, ke gunung, berziarah ke tempat makam keramat. Jadi kita harus mengkondisikan ketenangan batin di dalam kehidupan kita, di dalam keramaian gitu kan. Ya, karena kita tidak pernah kehilangan diri kita kalau kita mau. Praktek asketisme di dalam hesia atau hesychas, pertama harus puasa, pengasingan diri dari luar ya. Kadang-kadang kita harus membatasi pergaulan kita kalau kita memang menginginkan itu. Kemudian pengendalian tubuh dan hawa nafsu gitu kan. Ya memang terlalu banyak makan, terlalu banyak minuman keras, atau melakukan kegiatan seksual yang berlebihan, itu saja bisa mengganggu ketenangan psikis juga kan. Apalagi kalau narkoba atau obat-obatan ya, itu akan mengganggu pikiran, mengganggu badan juga gitu kan. Jadi keheningan di dalam diri kita, keheningan memahami batin gitu kan, stillness. Kemudian adalah kontemplasi penyatuan dengan Tuhan, sehingga hadir seperti kata Palamas tentang cahaya yang dilihat oleh Yesus gitu kan. Cahaya tabor gitu kan, transfigurasi. Menurut Palamas, perjalanan mistik itu pertama adalah katarsis, pemurnian diri, menghindari dosa, menghindari pikiran liar. Itu bagian dari suatu katarsis gitu kan, pemurnian diri gitu kan. Tidak terlalu banyak bergosip, tidak memakan hoax, tidak menggunjing orang lain, itu bagian dari suatu katarsis. Berhenti makan riba, itu suatu katarsis. Setelah itu akan ada perjalanan potisis, pencerahan dengan hadirnya rahmat Tuhan gitu kan. Ya di dalam tradisi Plotinus juga kan ada pemurnian diri gitu kan, purifikasi, berpuasa, menghindari kegiatan yang mengganggu konsentrasi, terlalu banyak minuman keras, seksual yang berlebihan, itu ya bagian dari purifikasi. Setelah itu adalah kontemplasi, dan setelah itu adalah ada hadirnya suatu ekstasi gitu kan, penyatuan dengan kesadaran ilahiyah. Nah, jadi menurut Palamas, kita jelaskan lagi tadi ada perjalanan mistik itu adalah pertama adalah katarsis atau pemurnian diri, kemudian adalah potisis, keadaan hadirnya rahmat Allah atau pencerahan gitu di dalam pikiran. Iluminasi udah turun, kemudian ada teosis, bersatu dengan energi Tuhan atau bersatu dengan Tuhan melalui energinya gitu kan. Jadi teosis itu adalah menjadi menyerupai Tuhan, berpartisipasi dalam kodrat ilahiyahnya.
Apakah manusia dengan keheningannya dia bisa bersatu dengan Tuhan, atau manusia bersatu dengan energi Tuhan? Ya, sebenarnya manusia ini adalah energi Tuhan. Dia adalah manifestasi dari eksistensi Tuhan. Tuhan yang maha hening, dia yang sendiri dan hadir ke dalam kehidupan kita. Ya, tujuan dia hadir dalam kehidupan kita karena kasih, ya, menurut Palamas itu gitu kan. Ada sesuatu yang misterius itu kan. Misteri Tuhan itu sesuatu yang misteri, sesuatu yang hening, dan cara kita untuk mencapai suatu keheningan itu adalah dengan berdoa gitu kan. Nah, di dalam epistemologi ini adalah suatu pendekatan gnosis atau mistik gitu kan. Si Hesychast ini orang yang mengejar ketenangan batin dengan doa dan menghindari dosa, berupaya untuk menghadirkan energi Tuhan untuk sampai kepada esensi Tuhan gitu kan. Jadi perjalanan mistik dari katarsis ini sesuatu yang sebenarnya harus kita lakukan kalau kita menghendaki ketenangan batin gitu kan. Tapi pemurnian ini ya salah